Hai, halo, bertemu lagi dengan Bu Ike dalam pelajaran ekonomi. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa, semoga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar bab yang kedua, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, di mana setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta permasalahan dan cara mengatasinya, serta juga dapat menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta cara mengatasinya. Nah, untuk pertemuan pada kali ini, kita akan khusus membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, di mana ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama, yaitu mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, teori-teori pertumbuhan ekonomi, dan penghitungan pertumbuhan ekonomi. Mari kita lihat satu persatu ya. Baik, pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Jadi, kalau ada yang Bu Ike beri warna merah, itu artinya adalah kata kuncinya ya. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan kenaikan kapasitas produksi berupa kenaikan pendapatan nasional gitu. Sedangkan Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output atau hasil produksi ekonomi berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Nah, adanya pertumbuhan ekonomi itu merupakan indikasi keberhasilan dari pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah juga semakin baik. Nah, dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditentukan sektor prioritas dari pembangunan di negara tersebut. Yang keempat, definisi pertumbuhan ekonomi itu dapat diartikan sebagai peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan pada beberapa indikator. Nah, indikatornya apa saja? Yaitu seperti naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Nah, perlu diperhatikan yang Bu Ike beri warna merah itu artinya ini adalah dapat diartikan sebagai ciri-ciri terjadinya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut ya. Jadi ada kenaikan kapasitas produksi, kenaikan pendapatan nasional, peningkatan output, ini ya kemajuan teknologi, kemudian apa ini pendapatan per kapitanya naik, kemudian jumlah tenaga kerjanya lebih besar daripada pengangguran dan juga berkurangnya kemiskinan. Nah, ini adalah kata kunci dari definisi pertumbuhan ekonomi. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor yang pertama adalah sumber daya alam.
negara yang memiliki kekayaan alam atau sumber daya alam yang melimpah, maka akan lebih mudah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Nah, sumber daya alam berupa apa? Yaitu seperti tanah, iklimnya, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain sebagainya. Faktor yang kedua adalah kualitas dan kuantitas penduduk atau tenaga kerja. Nah, pertambahan penduduk dalam suatu negara, itu akan menjadi motor penggerak terjadinya pertumbuhan ekonomi, karena pertambahan penduduk artinya terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi atau menambah jumlah produksi. Ya, sehingga artinya dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, jumlah penduduk yang banyak juga dapat meningkatkan permintaan barang yang diikuti dengan perluasan pasar. Nah, semakin banyak jumlah penduduk, maka juga semakin banyak pengusahanya, sehingga dapat menciptakan banyak kegiatan ekonomi yang bermanfaat dan berkontribusi terhadap produksi nasional. Sehingga secara menyeluruh kualitas dan kuantitas penduduk atau tenaga kerja atau pertambahan penduduk di suatu negara dan juga kualitasnya tentu saja ya, semakin berkualitas, semakin banyak penduduknya, maka dapat semakin mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Faktor yang ketiga adalah kepemilikan barang modal. Barang modal itu merupakan barang yang dipakai untuk kegiatan produksi. Contohnya seperti mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan lain sebagainya. Pada masyarakat modern, tentu modal memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan peningkatan produktivitas suatu negara. Ya, semakin tinggi, semakin banyak modal yang dimiliki suatu negara, maka dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Faktor yang keempat adalah teknologi. Kemajuan ekonomi di berbagai negara itu didukung oleh adanya kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi kegiatan produksi, meningkatkan produksi barang dan jasa, dan juga menciptakan barang dengan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi. Oleh karena itu, negara yang memiliki teknologi yang semakin maju, maka dapat semakin mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Faktor yang kelima yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sikap masyarakat. Terdapat beberapa sikap masyarakat yang dapat menghambat atau memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu masyarakat yang cenderung memegang erat adat istiadat, di mana tentu mereka akan sulit untuk menerima perubahan dan juga kemajuan yang terjadi di negara tersebut. Kemudian juga sikap yang tidak mau bekerja keras, kemudian bekerja dengan jam kerja yang pendek, malas menabung, dan juga berbagai sikap negatif dalam masyarakat itu cenderung akan menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Faktor yang selanjutnya adalah manajemen. Perekonomian negara akan berkembang dengan pesat jika dikelola atau dimanajemen dengan baik. Potensi yang dimiliki negara jika dikelola dengan baik itu akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Faktor yang terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena dengan adanya para wirausahawan, semakin banyak para wirausahawan di suatu negara ya, maka dapat memperluas kesempatan kerja dan juga meningkatkan output nasional dan penerimaan negara berupa pajak. Dengan demikian, semakin banyak penerimaan negara dan juga output nasional, maka dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori klasik. Ada dua tokoh yang mengemukakan tentang pertumbuhan ekonomi dalam teori klasik,
Yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil produksi. Nah, jadi fokus dari teori Adam Smith itu adalah pertumbuhan ekonomi itu fokusnya atau hal yang paling utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan penduduk. Jadi kalau penduduknya bertambah, maka output atau hasilnya bertambah sehingga akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, namun teori dari Adam Smith ini kemudian disanggah oleh David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, semakin besar, bahkan jika sampai 2 kali lipat pertumbuhannya, ya pertumbuhan penduduk jika sangat banyak sampai 2 kali lipat, maka pada suatu saat dapat menyebabkan jumlah tenaga kerjanya melimpah. Ya, jadi jumlah tenaga kerja akan sangat banyak. Nah, ketika terjadi kelebihan tenaga kerja karena jumlah tenaga kerjanya sangat melimpah, penawaran tenaga kerja sangat banyak, sedangkan permintaannya sedikit, ya kan, permintaan tenaga kerja tidak sebanyak jumlah tenaga kerja, maka yang terjadi apa? Yaitu akan mengakibatkan upah menjadi turun. Ya, karena jumlah dari penawaran tenaga kerja sangat banyak, sedangkan permintaan untuk tenaga kerjanya tidak sebanding, ya, sehingga apa? Upah tenaga kerja tentu akan turun. Nah, upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan. Nah, itu adalah sanggahan dari David Ricardo mengenai teori Adam Smith, ya. Jadi ini adalah 2 teori klasik terkait pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut ke teori selanjutnya. Yang kedua adalah teori neoklasik. Ada 3 tokoh nih ya. Yang pertama adalah Joseph Schumpeter, di mana Joseph ini beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Sedangkan Robert M. Solow beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Berbeda lagi dengan Harold Domar, di mana Harold Domar beranggapan bahwa modal itu harus dipakai secara efektif. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal. Nah, teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan juga kesempatan kerja. Kita lanjutkan ke teori berikut. Kita masuk pada teori yang selanjutnya, yaitu teori historis. Tokoh yang pertama adalah Frederick List, di mana Frederick List ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber kehidupan. Jadi ada tahapan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah tahap masa berburu dan mengembara. Kemudian berkembang menjadi masa beternak dan bertani, kemudian berkembang lagi menjadi masa bertani dan kerajinan, lalu berkembang lagi menjadi masa industri dan perdagangan. Tokoh yang kedua adalah Bruno Hildebrand, di mana Bruno Hildebrand ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditinjau dari cara pertukaran yang dilakukan dalam masyarakat. Pada awalnya, ada masa pertukaran dengan barter atau pertukaran antara barang dengan barang, lalu kemudian perekonomian bertumbuh menjadi masa pertukaran dengan uang,
dan bertumbuh lagi menjadi masa pertukaran dengan kredit. Itu adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. Sedangkan menurut Carl Bucher, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen, yaitu terdiri dari rumah tangga tertutup yang kemudian berkembang menjadi rumah tangga kota, lalu berkembang lagi menjadi rumah tangga bangsa, dan kemudian semakin berkembang menjadi rumah tangga dunia. Yang selanjutnya adalah ada Warner Sombart, di mana dalam teorinya Warner Sombart mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap zaman perekonomian tertutup, di mana manusia kegiatannya masih sangat sederhana dan kegiatan ekonominya itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu kemudian berkembang menjadi zaman kerajinan dan pertukaran. Pada zaman ini, kebutuhan manusia sudah semakin meningkat dan ada pembagian tugas sesuai dengan keahliannya, dan juga sudah timbul pertukaran barang dengan jasa, serta pertukaran itu belum didasari profit motif. Jadi belum ada motif untuk keuntungan. Perekonomian semakin berkembang dan selanjutnya adalah berkembang pada tahap zaman kapitalis, di mana sudah ada bibit-bibit kapitalis yang muncul dalam perekonomian, dan kaum kapitalis ini sudah mulai menguasai organisasi perekonomian. Nah, pada zaman kapitalis ini terdapat beberapa tahap, yaitu zaman kapitalis purba, di mana perekonomian dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan dan terikat adat istiadat, kehidupan ekonomi masih bersifat statis, dan juga ekonominya tergantung pada sektor pertanian. Selanjutnya, zaman kapitalis madya, yang ditandai dengan ciri-ciri tujuan kegiatan ekonomi adalah mencari keuntungan, hubungan masyarakatnya bebas, lalu muncul sifat individu dan kehidupan ekonomi berjalan dinamis. Muncul juga jenis pekerjaan baru, misalnya pedagang, produksi berdasarkan pesanan, dan sudah dipergunakan uang sebagai alat tukar. Itu adalah zaman kapitalis madya. Kemudian berkembang lagi menjadi zaman kapitalis raya, yang ditandai dengan tumbuh kaum kapitalis yang memiliki faktor-faktor produksi. Produksi dilakukan secara massal dengan alat-alat modern, dan timbul monopoli dan persaingan tidak sehat. Lalu terjadi eksploitasi terhadap buruh oleh majikan. Yang keempat adalah zaman kapitalis akhir, yang ditandai dengan ciri-ciri muncul usaha untuk lebih mementingkan kesejahteraan bersama daripada kepentingan individu secara adil. Campur tangan pemerintah juga sudah ada dalam kegiatan ekonomi, lalu sudah mulai hilangnya para majikan besar. Yang selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi modern, yang tokohnya adalah Walt Whitman Rostow, atau lebih dikenalnya W.W. Rostow, gitu ya. Dalam bukunya The Stage of Economic Growth, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, masyarakat tradisional. Pada tahap ini, masyarakat masih sangat sederhana dan kegiatan produksi hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak menggunakan teknologi yang modern. Jadi alatnya masih sangat sederhana, gitu ya. Kemudian perekonomian berkembang menjadi pra-lepas landas, di mana dalam tahap pra-lepas landas ini pertumbuhan ekonomi masyarakat sedang dalam proses transisi, ya, sudah ada penerapan ilmu pengetahuan modern dalam fungsi-fungsi produksi yang baru, baik di bidang pertanian maupun juga bidang industri. Kemudian perekonomian bertumbuh ke dalam tahap lepas landas, di mana dalam tahap lepas landas ini sudah ada investasi yang efektif dan tingkat produksinya juga meningkat. Lalu peningkatan
produksi ini juga lebih dari jumlah pendapatan nasional. Dan dalam tahap lepas landas, industri-industri baru itu berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada itu mengalami ekspansi dengan cepat. Tahap selanjutnya, ya, ketika perekonomian sudah semakin berkembang setelah lepas landas, menuju pada tahap dorongan menuju kedewasaan, di mana perekonomian itu tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi yang modern. Nah, investasi efektif serta tabungan itu meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat. Nah, output dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk. Jadi barang-barang yang dulunya juga diimpor, kini sudah mulai bisa dihasilkan sendiri. Nah, tingkat perekonomian negara juga menunjukkan kapasitas yang bergerak melampaui kekuatan produksi pada masa take off dengan penerapan teknologi modern. Lalu tahapan yang kelima adalah konsumsi tinggi, yaitu di mana pendapatan real per kapita selalu mengalami peningkatan hingga sebagian besar masyarakat itu mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan pangan dasar mereka, yaitu sandang pangan papan, ya. Dan kesempatan kerjanya itu penuh sehingga pendapatan nasional sangat tinggi. Di mana pendapatan nasional yang tinggi ini dapat memenuhi tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. Nah, itu adalah teori-teori dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan belajar materi yang berikutnya ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai penghitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat disajikan sebagai indikator untuk melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah itu berhasil, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah indikator ya dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Jika pembangunannya berhasil, maka pertumbuhan ekonomi akan terlihat meningkat. Nah, tingkat pertumbuhan perekonomian itu ditunjukkan dalam bentuk persen. Dan periode yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah 1 tahun. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan pendapatan nasional yang dapat berupa Gross National Product atau Gross Domestic Product tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, jika nanti di dalam soal yang diketahui adalah gross domestic product-nya atau dalam bahasa Indonesia produk domestik bruto ya. Maka rumusnya adalah sebagai berikut. Berarti PE yaitu pertumbuhan ekonomi atau ada juga yang menyebutkan laju pertumbuhan ekonomi itu adalah GDP T ini merupakan tahun tertentu atau tahun yang dihitung pertumbuhan ekonominya. Nah, dikurangi GDP T-1. Nah, T-1 itu adalah tahun sebelumnya. Dibagi GDP T-1 dikali 100%. Contohnya, di sini seumpama ya, kita mau mencari pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Maka berarti GDP-nya di sini T-nya adalah tahun 2017 dikurangi GDP tahun sebelumnya yaitu 2016 dibagi GDP tahun 2016. Sangat mudah ya. Nah, ini jangan lupa dikali 100% karena nanti hasil dari perhitungan ini pertumbuhan ekonominya itu berupa persen. Nah, kalau di dalam soal yang diketahui adalah GNP-nya, maka rumusnya juga sama. Ya, hanya di sini keterangannya GNP. GNP T dikurangi GNP T-1 dibagi GNP T-1 dikali 100%. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh soalnya ya. Selanjutnya kita akan belajar melalui contoh soal.
Contoh soal yang pertama, jika pada tahun 2016 produk domestik bruto suatu negara bernilai 460 triliun dan pada tahun 2017 menjadi 510 triliun, maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada tahun 2017? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan ditulis terlebih dahulu rumusnya ya. Jangan lupa untuk ditulis rumusnya terlebih dahulu supaya tidak salah dalam menempatkan nilainya, angkanya. Nah, kita tuliskan dulu. Ini saya kopikan rumus yang tadi di slide sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi sama dengan GDP. Nih, GDP ini sama dengan PDB ya. Ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Terus kemudian kita tuliskan terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Ini silakan ditulis terlebih dahulu, yang mau dihitung itu pertumbuhan ekonomi tahun berapa sih gitu ya, supaya jelas. Sama dengan PDB, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya. PDB tahun 2017, tahun yang dicari, T, ini tahun yang dicari 2017 dikurangi PDB tahun T-1 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016, dibagi PDB tahun 2016 dikali 100%. Nah, PDB tahun 2017 itu sebesar 510 triliun dan PDB tahun 2016 adalah 460 triliun. Dibagi PDB tahun 2016, ini 460 triliun, sama ya ini ya, dikali 100%. Kita hitung dulu, 510 dikurangi 460, hasilnya 50 triliun, dibagi 460 triliun dikali 100%. Maka kita hitung triliun ini kita coret ya, berarti 50 dibagi 460. Hasilnya 0,10865 kali 100%. Nah, hasil akhirnya pertumbuhan ekonomi tahun 2017 itu adalah sebesar 10,87%. 7 di sini adalah pembulatan dari 65 ini ya. 5 ke atas itu dibulatkan ke atas ya. Jadi pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada tahun 2017 adalah sebesar 10,87%. Kita lanjut belajar dengan contoh soal yang kedua. Selanjutnya kita belajar melalui soal yang kedua. Berikut adalah produk nasional bruto suatu negara dari tahun 2017 sampai 2020. Berdasarkan data tersebut, hitunglah tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka kita tulis terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi tahun berapa yang kita cari, yaitu tahun 2019. Ini ya, rumusnya kita tuliskan PNB, karena yang diketahui adalah PNB, tahun T, tahun yang dicari 2019, dikurangi PNB T-1, tahun sebelumnya, 2018, dibagi PNB tahun 2018, ini ya tahun sebelumnya, dikali 100%. Lalu setelah itu kita masukkan angkanya. PNB tahun 2019 kita lihat dalam data yaitu sebesar 1.420.000 miliar dikurangi PNB tahun 2018 adalah 1.365.000 miliar dibagi PNB tahun 2018 berarti ini sama ya, dikali 100%. Setelah ini kita hitung hasilnya 55.000 miliar dibagi 1.365.000 miliar dikali 100%. 55.000 dibagi 1.365.000 itu hasilnya adalah 0,04029 dikali 100%. Miliarnya sudah tidak ada karena ini kan 0000 gitu ya. Kita coret kan, kita bagian, kita coret ya. Berarti sudah tidak ada ya. Hasilnya adalah ini. Dikali 100, hasilnya adalah 4,03%. Ya, karena 9 kita bulatkan ke atas. Karena lebih dari 5, di atas 5 kita bulatkan ke atas menjadi 3. Berarti 4,03%. Jadi pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada tahun 2019 adalah sebesar 4,03%. Baik, itu adalah materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir.
Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam kondisi yang sehat, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, dan kiranya kita semua dapat bertemu di pertemuan berikutnya dalam kondisi yang sehat, semangat untuk belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.